Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang luar biasa, bro. Benar. Kalau biasanya kita ngomongin hal-hal yang random. Iya. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang fokus. Oke, jadi kita ke depan. Jadi kita harus fokus. Kita ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan hak dasar soal pendidikan. Oke, Pak Guru. Oke, hari ini menjadi hari yang berbeda karena tamu kita akan membawa satu Misi. Boleh. Satu misi. Satu visi. Satu keinginan juga bahwa hak dasar soal pendidikan itu kalau bisa merata. Merata. Betul kan? Dan milik semua masyarakat. Betul. Itu dia. Tamu kita hari ini ada dua tamu yang akan membicarakan soal hak dasar pendidikan yang ada di satu tempat di wilayah Kabupaten Malang. Selamat datang Mas Mahdi, Mbak Ria. Iya. Oke, tepuk tangan dulu biar semangat ini. Selamat datang di ruang tamunya RRI. Nah, kalau kita bicara soal hak pendidikan ya, kamu kenapa tepuk tangan? Kenapa? Kenapa tepuk tangan? Agak maju sedikit. Gak gatel. Oh, gatel. Oke. Mas Mahdi, Mbak Ria, ini menjadi dasar yang begitu luar biasa karena waktu datang ke RRI bahwa di Karangploso harus ada SMAN. Betul? Iya. Faktanya selama ini seperti apa? Boleh disampaikan. Faktanya. Boleh Mas Mahdi atau Mbak Ria dulu? Sebelumnya saya ucapkan sesuatu boleh ya? Boleh. Silakan. Boleh ke kamera. Iya, kamera sini. Biar lebih fokus. Ini sesuatu. Karena yang kita omongkan ada Terima sesuatu kasih yang banyak Iya, untuk iya. RRI yang sudah mengundang kami, meskipun tamunya tidak spesial, Iya. tapi kita membawa sesuatu yang sangat-sangat spesial. Betul. Tepuk tangan lagi. Hobi tepuk tangan. Iya, jadi betul sekali. Kita ini sangat-sangat, beberapa hari inilah kita benar-benar mendapatkan support yang lebih dari beberapa pihak, rekan-rekan media juga, termasuk RRI yang kita kemarin sempat ngobrol. Jadi berbicara masalah hak pendidikan untuk semua warga, salah satunya di kecamatan kami, kecamatan Karangploso ini kalau berbicara masalah pendidikan. artinya kebutuhan urgensi, ya pastilah. Pasti betul. Karena iya Karangploso kalau kita perbandingkan dalam konotasi yang positif ya, itu kan satu kecamatan yang berada di antara Kota Malang sama Kota Batu. Kita kan di Kabupaten Malang. Jumlah penduduk juga sangat banyak, sekitar 83.000 lebih, tingkat jumlah sekolah, SMP dan SMA, termasuk jumlah kelulusan. Nah, berdasarkan itu, kita lah, warga Karangploso sebenarnya sudah cukup lama, hampir 20 tahun lebih mewacanakan, mengusulkan. Yang salah satunya, kebetulan sekali lagi saya sendiri kan sempat dulu aktif di pemerintahan lah waktu itu, mulai tahun 2011 sampai terakhir saya itu 2023. Itu selalu mengusulkan kalau di kecamatan ada istilahnya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang kita bawa ke kabupaten. Itu sudah beberapa kali. Kita mengalami penolakan juga sempat, tapi ya tidak masalah, namanya pro kontra kan pastilah kebijakan dari pemerintah kan seperti itu. Itu beberapa kali pimpinan daerah padahal. Iya. Ya makanya Jawabannya sama ya. Jawabannya sama. Ke kabupaten, dalam hari ini kepala daerah ya, ke bupati pun juga sudah pernah. Nah ini akhirnya kita kemarin itu ada inisiatif 1 bulan inilah sempat ramai di media sosial kita di Karangploso terkait berkembangnya lagi wacana usulan keinginan dari masyarakat untuk sesegera mungkin usulan ini diterima. Yang meskipun itu seharusnya menjadi tugas dari pemerintah, termasuk wakil kita lah yang duduk di anggota dewan. Beberapa kali kita sudah istilahnya ngobrol, tapi nggak ada respon, ya sudah, ya nggak masalah. Nah, mereka kan daerah pemilihannya sana. Kenapa? Mereka kan daerah pemilihannya sana. Masa nggak mendengarkan aspirasi? Nah, faktanya seperti itu. Tapi kita kan sudah sama-sama tahu lah ya. Tahunya di bidang apa ini? Di bidang apa tahunya? Sudah sampai sini. Karena kita ini masih berusaha menjadi warga negara yang baik. Akhirnya berpikirnya kalau ada masalah, ya kita cari solusi. Akhirnya kita bikin pergerakan, salah satunya ya seperti ini, kita sombing kemana-mana, cari support. Termasuk nanti tanggal 24, hari Sabtu itu kita bikin aksi ya, jadi galang dukungan untuk berdirinya SMA Negeri Carlos, itu dengan, kita beraksi di sana. Dan yang nggak kalah pentingnya, kita akan ada tanda tangan
tanda tangan. Ya harapan kita maksimal lah warga Karangposo sama kita. Ya alhamdulillahnya lagi ya kayak yang bersambut semalam kita ini kan audiensi dengan Pak Bupati. Prinsipnya Bupati sangat-sangat mendukung. Baik. Bahkan meminta dukungan maksimal dari warga Karangposo. Oke. Karena persyaratan lahan ini sebenarnya sudah ada. Kita ada di 2 tempat di Desa Ngijo sama Donowaris sebenarnya sudah ada. Di Ngijo itu penyerahan fasum oleh salah satu pengembang perumahan ke kabupaten itu seluas 1,2 hektar. Itu mulai 2008. Yang harusnya Mulai 2008. Cuman memang waktu itu kan peruntukannya untuk SMP Negeri 2. Negeri 2. Ya, tahun segitu itu diusulkan untuk SMP Negeri 2, tetapi karena mungkin berdekatan dengan Desa Girimoyo sama Ngijo kan berdekatan. Akhirnya dipindah ke desa yang lain, Desa Ngenep. Nah, akhirnya lahan itu menjadi kosong. Terbengkalai. Nah, cenderung terbengkalai. Ya, ini Seperti itu. Ini kalau sejarah yang panjang sempat masuk ini nggak? Janji kampanye nggak di sana sama sekolah? Ini Sepertinya kayaknya enggak ya. oh, oke. Ya karena mungkin isu SMA Negeri Karangposo sendiri itu kan juga bukan isu yang seksi sebenarnya. Padahal penting itu. Iya, padahal penting. Tapi mungkin lebih ketika kita bicara janji kampanye, masyarakat itu kan lebih suka dengan hal-hal yang berbau dengan ekonomi dan bantuan sosial gitu. Itu tidak kita pungkiri kita ya. Jadi ketika pun ini sedikit cerita ya Pak ya. Iya. Jadi Silakan bercerita. Silakan bercerita. Cerita sepuasnya. Namanya tamu bercerita. Iya, namanya tamu bebas ya bercerita. karena ini ceritanya memang melibatkan cerita. tokohnya. Jadi Cerita. saya harus meminta izin dulu. Jadi di tahun kemarin Pak Madi kebetulan juga mencoba untuk mencoba peruntungan untuk menjadi part of legislatif. Dan kami mengangkat isu itu. Jadi janjinya itu malah diangkat oleh beliau sendiri. Tapi ternyata ya itu tadi seperti saya sampaikan bahwa janji itu kurang seksi, kurang manis gitu loh. Karena tidak ada hembusan angin surga ya Pak. Angin neraka semua. Iya, betul. Nilai pragmatisnya kurang. Itu iya seperti itu. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa oke, kita support, kita tuh pingin banget ada SMA atau SMK negeri hadir di Karangposo, itu banyak sekali warga yang menyampaikan. Tapi ketika itu masuk ke janji manis itu, pun masyarakat juga merasa bahwa itu tuh kayak long term effect gitu loh. Kita itu butuhnya yang short term aja, hal seperti itu yang memang masih masih terjadi di lingkungan kita seperti itu. Nah, dari keresahan ini maksudnya ini kan akhirnya menjadi sebuah keresahan sekelas kecamatan, tapi tidak ada SMA negeri. Nah, akhirnya dari warga sendiri sebenarnya juga ini menghendaki hal itu ada. Iya, jadi kalau kita sebenarnya sudah sempat membuat polling, tapi kalau untuk warga sendiri karena kita baru inisiasi di minggu kemarin, kita belum sempat launching. Tapi kita punya 2 bulan kemarin kita bekerja sama dengan salah satu komunitas anak muda di Karangposo. Kita bikin polling itu dan respondennya ada sekitar 168 anak yang 168 responden, 82% menginginkan hadirnya SMA negeri atau SMK negeri di Karangposo. Karena memang kebetulan karena saya aktif di pendidikan, jadi saya bukan pengajar, tapi saya aktif di dunia pendidikan. Jadi setiap ada penerimaan siswa baru ya di SPMB, itu setiap hari itu rumah saya itu selalu penuh karena saat ini kan penerimaan siswa baru itu menggunakan sistem digital. Dan mau tidak mau kayaknya 60% atau 70% tetangga saya sendiri, mereka masih merasa kesulitan untuk melakukan itu. Apalagi kalau mereka harus keluar zonasi, harus mengurus beberapa surat ya. Itu Wifi-nya paling kenceng. Betul sekali. Wifi-nya paling kenceng, bawa tower ya. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan, ada aksi yang dilakukan dan juga sudah berbicara audiensi dengan pimpinan daerah atau bupati.
ada hal yang menguatkan nggak apa yang terucap oleh Bupati? Bahwasanya ini pasti jadi nih, ini pasti bisa nih SMA-nya. Karena berhubungan dengan provinsi kan. Iya, Hal jadi kan itu. kalau di tingkat kabupaten kota itu kan keberadaan atau mungkin kewenangan ya. Kewenangan ya. Masalah SMA negeri kan memang kalau kabupaten itu sebatas pemangku wilayah, cuma itu pemangku kewenangannya di provinsi. Nah, Bupati kemarin menyampaikan mohon dukungan juga akhirnya dari warga Karangploso, nanti pemerintah kabupaten akan bersurat ke gubernur. Oh, oke. Dan beliau menyampaikan nanti akan selama ada syukur-syukur di tempat yang bisa strategis lah itu akan dihibahkan Bupati ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk sesegera bisa dibangun SMA SMA. iya. negeri. Karena kan kita di setahun kemarin jadi April 2024 itu kita sudah bersurat ke Kanwil ya istilahnya Dinas Provinsi Kanwil Jawa Timur sini. sudah. Iya. Kita bersurat kemudian dibalas. Tetapi kita diundang tidak langsung ke Dinas Provinsi tapi melalui istilahnya kacap ya. Iya. Cabang dinas, cabang cabang dinas provinsi kabupaten yang ada di Pakorwil di daerah situ. Nah, kita sempat ngobrol lah, cuman kan dikembalikan ke kita, yang yes, kita masih menerimanya dengan positif lah. Kita disuruh menyiapkan seolah-olah kita disuruh menyiapkan semuanya. Padahal saya sampaikan ya enggak apa-apa. Padahal seharusnya ini kan itu harusnya Iya, ada. iya, ada. Tinggal eksekusi. ya sempat setahun setengah lah kita vakum. Makanya kemarin di awal tahun kita awali ngobrol di media sosial komunitas di Karangploso, reaksinya, responnya itu bagus. Akhirnya kita ada pertemuan, ngobrol, perwakilan, dan kita sepakati tanggal 24 ini kita ada kegiatan galang dukungan. Ya alhamdulillah selama proses 2 minggu ini malah banyak support dukungan dari semua pihak. Berarti nanti termasuk ada tanda tangan petisi untuk Iya, betul. segera Ada. mengeksekusi Iya, apa yang betul. menjadi. Iya. Oke. Karena ini rentan sekali soal pendirian sekolah. Mas Madi mungkin udah sering ya terkait dengan singgungan proyek. Nah, ini biar clear dari hal itu. Ini pure murni untuk pendidikan. Iya. Bukan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Ini seperti apa? Mbak Ria mungkin bisa menjawab soal itu. Karena rentan banget Mbak Ria. Iya, itu hal yang sudah pasti, apalagi yang berada sebenarnya bukan yang berada di garda terdepan itu Iya. bukan Pak Mahdi, Iya. karena ini murni sebenarnya itu dari status saya yang waktu itu saya bukan mengkritisi sih, sebenarnya cuma sedikit sarkas gitu loh. Ya, Jadi oke. Karangploso ini kan kita ini berada di gerbang pintu tol. Betul. Jadi ketika hari Jumat, Sabtu, Minggu udah wassalam, kita itu nggak bisa bahkan nyebrang aja susah gitu. Iya, iya, iya. Dan itu pun setelah akhirnya ada pintu tol itu banyak sekali eksiden yang cukup Iya, besar ya terjadi di daerah situ gitu karena masalah ini. Dan yang terjadi kita itu merasa kita nggak dapat impact apapun, even kayak UKM atau apapun yang katanya, nggak ada. oh nanti membawa ini, enggak lah, orang dari pintu tol ya pingin langsung cus ke Batu, Batu. Iya. enggak akan Numpang enggak- lewat aja iya gitu ya. ngapain berhenti di Karangploso gitu, Iya, iya. kalaupun pulang ya ngapain, Ngapain? oleh-oleh juga semua ada di Batu gitu. Terus saya waktu itu saya mengatakan bahwa masa sih kita ini cuma dapat dampak macetnya aja Iya, gitu iya, loh, betul. kita cuma butuh SMA negeri aja gitu. Dan dari situ itu ternyata ya tadi reaksi dari dari netizen Karangploso itu cukup bagus gitu. Akhirnya Pak Madi menyarankan bikin status lagi gitu. Akhirnya kita coba lemparkan dengan status lagi tentang ya jangan istilahnya jangan cuma like aja aja, gitu loh. atau- Yuk kita bikin movement gitu. Oke. Akhirnya Ada yang berbeda. Soalnya menurut saya ketika ada pengajuan hal itu biasa ada studi ilmiah. Iya. Betapa pentingnya, betapa Dampak. dibutuhkannya, Iya. dampaknya juga harus juga ada. termasuk. Nggak menggandeng universitas atau Dari sisi akademis. dari sisi akademiknya seperti apa gitu, nggak menggandeng itu, belum. belum. Ya cuman setidaknya kan dari Dinas Pendidikan kan sudah Sebenarnya ya. Dikawal tadi ya, Alhamdulillah. Iya, dikawal akhirnya tadi kan ya. dikawal. Jadi kita pun juga sempat menyampaikan harusnya kan pihak provinsi dalam hal ini kan kewenangan provinsi toh. Betul. Nah sudah bagus lah terkait dengan pembangunan infrastruktur terutama jalan sehubungan dengan peningkatan di wilayah Malang Raya, termasuk Kota Batu kan dibangun sampai exit tol dekat tempat kita.
sudah bagus, cuman harusnya lebih jeli dan bijak lah. Ya. Jadi sisi pendidikannya harus juga diimbangi. Makanya kalau bikin infrastruktur jalan tol sebegitu besarnya ada mampu, masanya meskipun ini kan tidak hanya berhitung masalah biaya pembangunan, tapi memang kemendesakan itu juga faktanya memang sangat-sangat. Singgungnya terlalu besar terkait dengan lahan, proyek, semen pasir dan lain sebagainya. Lalu nanti masuk masalah buku pelajaran. Ini kan bisa menjadi isu yang besar di masyarakat atau penyampaian yang keliru. Nah, ini menjaga agar marwah pembangunan SMA 6 ini, SMAN. Alhamdulillah, sampai 6. Iya, Kenapa alhamdulillah. saya menyebut 6? Karena memang di Carlos itu ya 6. Ada 6 orang ya. Enggak, di SMAN ini yang di Carlos lebih tepatnya, bahwasanya itu kan bisa menjadi ya banyak yang masuk lah nantinya. Betul. Mas Madi pasti tahu ada lah. banyak sekali isu ketika Ketika itu digolkan. ini kan, sudah ya. gol, pasti akan ada timbul masalah-masalah Nah, yang biar lain. nggak lepas nih, biar nggak lepas dari marwah ini. Ini mungkin antisipasinya nanti bakal seperti apa nih? Karena nama itunya kan ya untuk pendidikan. Ya paling tidak kan itu goal dulu lah. Iya. Jadi itu Oke. kan karena kalau kita berbicara kemungkinan ya akan sangat banyak kemungkinan. Betul. Tapi bukan kita mendahului ya pasti yaitu sesuatu Pasti yang itu adalah sangat-sangat konsekuensi positif. ya. Dalam setiap pergerakan ada perubahan ya pasti akan ada Pro dan kontra. pro dan kontra gitu. Even sekarang pun ya pro dan kontra itu kan selalu ada gitu ya. Kan ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Mungkin lebih ke pihak-pihak kayak ya ini kita sampaikan bahwa mungkin ada kekhawatiran dari pihak-pihak SMA swasta yang sudah ada berkaitan dengan menurunnya Iya. tingkat okupansi Ya, mereka pasti. untuk masuk tes seperti itu. Mungkin kontranya lebih banyak di sana ya kalau untuk saat ini seperti itu. Berarti kalau dari sisi masyarakatnya sebetulnya sangat menerima hal ini ya. Sangat. Tetapi Iya. dari sama-sama dunia pendidikan ini Iya. justru yang ada Iya. semacam kekhawatiran. Cuman gitu. kita kan juga sempat, jadi waktu itu sempat musyawarah lah di tingkat kecamatan, yaitu jadi semua stakeholder diundang lah oleh Muspika. Dan penolakan memang ada, tapi kita sampaikan juga semuanya harus berpikir objektif juga. Itu terang-terangan menolak. Dan Iya. Iya. Oh. Nah, makanya jadi gini. Iya, jadi saya sampaikan ya nggak apa-apa. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, itu kan biasa juga diskusi kan, Kita gitu. ambil positifnya. Ya. Jadi saya sampaikan, ya saya mohon maaf waktu itu ya saya sampaikan kita berbicara fakta. Banyak lulusan SMP di Karangploso ini yang Kebingungan. tidak diterima di SMA negeri, akhirnya terpaksa memilih sekolah swasta, itu pun tidak di Karangploso. Berarti kan ada sesuatu. Ya kita juga harus fair menyampaikan betul, bahwasannya betul. sisi positifnya lembaga-lembaga pendidikan swasta itu harus berusaha keras lagi untuk bisa berkompetisi lah. Iya. Sarana prasarana, kualitas pendidikan kan seperti itu. Ya, ya. Itu Jika yang melihat kita yang ada di sana, idealnya berapa dalam satu kecamatan itu untuk SMA? Apa Kalau SMA negeri satu mungkin ya. Iya. SMK-nya kalau di wilayah Idealnya. Karangploso, kami dengan belum jumlah belum penduduk. belum menghitung ya. Cuma ya kalau bagi kami sih idealnya SMA dan SMK itu ada karena lulusan setiap tahun itu di tahun 2025 kemarin itu 1.589 lulusan SMP dari 17 SMP yang ada di Kecamatan Karangploso gitu. Oke. Jadi kan itu serapannya juga memang lebih banyak akhirnya mereka keluar gitu, keluar Karangploso. Tapi kalau sejauh ini nih, maksudnya ada SMA di Karangploso, kemudian juga jumlah lulusan. Kebanyakan mereka sekolah di daerah Karangploso sendiri atau di luar Karangploso? Keluar. Kebanyakan keluar. Kebanyakan keluar. Ya, Karena bagaimana ya? yang menjadi alasan apa? Fasilitas sekolah? atau memang- Ya, ini bukan kata saya ya. Ya, Nah, ya. jadi itu ada istilah daripada anak-anak yang murid-murid saya gitu. Jadi kebetulan kalau murid yang berada di bawah dampingan saya itu biasanya anak-anak yang berprestasi gitu. Memang karena kami ada komunitas pembelajaran gitu. Jadi mereka bilang lah sekolah di sini tuh pokoknya sekolah, pokoknya itu ijazah gitu loh. Oke. Jadi itu yang mungkin nggak semua ya, nggak semua. Tapi ada beberapa yang memang terkesan seperti itu gitu. Pokoknya ikut sekolah. Pokoknya iya, pokoknya sekolah dan itu ijazah gitu. Dan sebenarnya mungkin hal itu terjadi karena selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak ada opsi lain kan. Oke, Ya, iya, jadi iya. mereka hanya nyaman dengan status quo itu gitu. Nah, sebenarnya ketika hal ada yang
baru nih, maksudnya ada yang memang membuat mereka akhirnya harus sedikit bergerak, yaitu menurut Tidak saya jauh nyaman lebih gitu. baik ya. Maksudnya harusnya mereka merasa lebih nyaman gitu loh. Karena sebenarnya ada satu SMP aja di tempat kami yang baru, SMP internasional. Mereka malah nggak takut, mereka baru datang, terus mereka sekarang ya sangat besar dengan kapasitas kapasitas siswa yang sangat besar sekali. Karena lebih dari fasilitasnya 500. juga oke. Gitu. Iya, gitu kan harusnya ya memang kalau swasta itu kan yang menang ya kalau kamu punya kualitas, kita berani bayar berapapun nggak masalah gitu Oke. kan. Dalam Gitu, ya. perubahan biasanya di Perda kan ada aturan atau di proyeksi untuk pembangunan 2026. Ini berarti belum masuk untuk pembangunan SMA. Belum, makanya ini sesegera mungkin. Tapi paling tidak kan usulan kita ini diterima dan itu secara tertulis. Ya. Berarti butuh waktu berapa tahun, Mas Wadi? 5 tahun? Iya, itu 6 kan tahun. fakta yang memang harus kita Kan hadapi berharap daripada tidak Dipercepat ya. ya kita nggak tahu pasti sih ya, cuman ya namanya kebijakan itu kan kebijakan. Betul. Iya. Beda kan. Ya pasti bisa dan harusnya bisa lah. Ya, sebenarnya kan kebijakan tuh kalau udah prioritas, Iya. mau kapanpun, apapun, sejumlah besar apapun, 300 triliun pun nggak apa-apa. Iya. Pasti akan tereksekusi. Iya, tereksekusi. Aturan itu kan sudah banyak yang berganti mungkin Mas Wadi tahu ya. Iya. Harus dilewatkan pada Iya. DPR atau seperti itu gitu. Maksud saya adalah gini, beberapa anggota dewan yang ada di wilayah Karangploso sudah satu suara belum? Dari all about politik soal itu ya. Jadi ini karena untuk kemaslahatan umat pendidikan khususnya. Ada satu suara yang sudah digodok di rapat. Jadi kalau kita berbicara masalah apa istilahnya kewenangan, ya, Kewenangan. atau mungkin tugas lah, Ya. tugas dari anggota dewan Ya, dalam hal legislatif. ini, ya itu kan memang istilahnya membawa aspirasi Aspirasi, dari masyarakat betul. dan aspirasi ini, ya itu tadi kita kan sudah berkali-kali, bertahun-tahun, ya sudahlah kita berpikirnya positif aja lah, mungkin belum sempat, lupa dan sebagainya. Nah kita kan juga punya hak dan itu diperbolehkan usulan dari masyarakat itu langsung ke pemerintah kabupaten dalam Ya. hal ini untuk menyampaikan ke tingkat provinsi, meskipun kita juga sudah pernah Ke provinsi. menyampaikan tertulis kan sudah pernah. Sudah, pernah. sudah. Saya ceritakan Provinsi tadi. sudah pernah. Jadi tahun 2024 itu kita bersurat. Ya, kita bersurat, provinsi. kita mengajukan permohonan audiensi, kita sudah bertemu dengan pihak dari cabang provinsi gitu, dan mereka mengatakan coba diperkuat datanya. Sebenarnya kita sudah membawa data ya, udah ada kajian akademisnya pada saat itu. Cuma saya juga kurang tahu yang diperkuat yang mana, dan sebenarnya sepengetahuan kami mereka yang lebih punya data daripada kami seperti itu untuk permasalahan tersebut. Dari cabang nggak disebutkan terkait dengan syarat pendirian SMA negeri begitu? Gimana? Tidak ada acuan itu, syarat pendirian SMA. Syarat pendirian Dari SMA. provinsi mungkin? Nggak ada acuan itu? Sebenarnya nggak ada ya. Jadi sepemahaman saya pada saat kami ke dinas Cabang. itu, ke cabang gitu, mereka menyampaikan bahwa memang seharusnya SMA negeri ini ada, tapi harus dihitung lagi serapan yang masuk di SMA swasta yang ada di Kecamatan Karangploso pada saat itu gitu. Jadi ya ada beberapa hal ya. Tadi kayak itu yang akhirnya kami sebut no way out, udah buntu nih gitu. Karena sebenarnya segala hal yang berhubungan dengan keadministrasian dan pergerakan secara birokratis dan struktural itu sudah kita tempuh semua. Dan memang ada mungkin beberapa pihak, saya kurang tahu ya, ini mungkin ini kan cuma Kemungkinan. asumsi ya, asumsi saya sebagai rakyat biasa gitu. Kenapa ini kok udah 20 tahun nggak ada pergerakan apapun sama sekali, kalau nggak diingatkan sepertinya tidak ada yang berusaha gitu. Bahkan mau kita tadi seperti yang disampaikan wakil rakyat asli Karangploso sendiri itu sebenarnya juga banyak gitu loh, tapi juga tidak ada movement yang pasti. Akhirnya ya mungkin akhirnya kita bilang karena no way out, akhirnya kita ya mencoba untuk melakukan
pergerakan from bottom to top gitu aja. Oke, termasuk pergerakan yang akan dilaksanakan Iya. di tanggal 24 itu tadi ya. Iya. Oke, ini kalau membahas tentang pergerakan, itu nantinya kira-kira pergerakan itu modelnya atau bentuknya seperti apa? Ya kita memberikan tempat lah, ruang untuk warga Karangploso yang mau berapresiasi lah, bisa Oke. lewat, banyak speak Termasuk up. tanda tangan Iya, itu salah tadi. satunya itu. Oke. Ya Jadi, sifatnya, ya memang ada kemasan inilah, ada kemasan internetnya biar Iya, betul. menarik. kan. Menarik, benar. Iya. Ya, Tapi nanti juga ada orasi, kita juga mengundang orang-orang di lembaga pemerintahan lah. Nanti juga insya Allah kita undang. Termasuk ini, jadi kita juga bersurat ke, makanya ini kan kita tidak mau meninggalkan ya atau mengesampingkan. Jadi dari anggota legislatif yang ada untuk Kabupaten Malang di Dapil 5 sana, kemudian Provinsi Pusat yang ada di Dapil Malang Raya, semuanya kita Undang kita ya? tembusi lah ya. Oke. Nggak tahu datang jangan, yang penting kan kita dari Yang Iya. penting sudah ada Sudah, pemberitahuan ya, betul. gitu ya. Istilahnya kulon nuwonnya kan sudah gitu ya. Oke. Berarti termasuk nanti seperti yang tadi saya katakan bahwa akan ada petisi untuk melakukan sebuah penandatanganan dan ini nantinya bisa menjadi sebuah bukti bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Karangploso ini benar-benar menginginkan sekolah menengah atas negeri yang ada di Kecamatan Karangploso seperti itu. Iya, betul. Karena kemarin juga Bapak Bupati memang menantikan itu. Oke. Jadi beliau menyampaikan bahwa oke, kalau gitu galang dukungan, tanda tangan, saya membutuhkan tanda tangan dukungan dari warga Karangploso atas pendirian inisiatif pendirian SMA atau SMK negeri ini, kemudian bersurat ke dinas terkait dan dikawal oleh Bapak Bupati. Ini sorry tadi merasa ada serangan ini. Baru ngomong gini aja. Iya. Kayaknya sudah ada yang Jangan-jangan. Padahal kita yang mau wawancara Iya itu makanya. kita yang diserang. Langsung wah gitu. Jadi kami memang tadi sempat membahas hal-hal yang berhubungan pendirian ini kan pasti banyak sekali. Betul. Godaannya satu, tantangannya Pasti. dua, Penolakannya. malah terang-terangan tadi ya. Iya betul. Karena kami memandang seperti ini. Ada beberapa hal terkait dengan SMA atau lembaga pendidikan yang swasta. Mereka ini kan mencari murid. Iya. Betul. Kan sangat kontra dengan pendirian negeri. Iya. Iya kan? Strategi apa yang nanti disiapkan dari teman-teman yang inisiator? Strategi apa ini dengan penolakan-penolakan sementara dari cabang minta data yang ya, real, mau kan data kita yang- bisa beradu argumen, data dan sebagainya. Kita Iya. berbicara kepentingan ya semuanya kan akhirnya kan kita kembalikan. Oke, Jadi pertanyaannya untuk kebijakannya kan ya memang kita serahkan di tingkat provinsi dalam hal ini. oke. Strategi itu kan harusnya bukan dari kami ya. Harusnya Oke. strategi itu kan datangnya dari pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan itu Iya, sendiri. Kan sama aja, let's say sekolah swasta ini kan bisnis pendidikan. Iya. Betul. Ya berarti kan harusnya yang berpikir bukan kami. Gitu. Betul. Yang berpikir mereka how to Bagaimana handle untuk the bisa student minimal gitu loh ya. secara kualitas Untuk, sama jadi gitu kan, kan. gimana kamu jualan sekolah kamu gitu kan sebenarnya. betul. Jadi it's not our problem sebenarnya. Mungkin yang dirasakan adalah zona nyaman mereka bakal terganggu gitu. Iya, yang pasti itu iya jelas. Ya, yang penting bukan dari kita. Iya, Kita yang udah mewakili. Tapi kita yakin lah, Iya. itu masih ada kesempatan untuk lembaga swasta Betul. bisa meneruskan sekolah-sekolah yang ada. Oh iya, ini mumpung ingat ya, jadi biar tidak ada kesalahpahaman dikiranya kita ini mendiskriminasikan atau mungkin istilahnya tepatnya memandang rendah atau gimana, enggak, kualitas pendidikan. Artinya ada memang prestasi yang pernah ditorehkan oleh salah satu atau beberapa murid yang ada di sekolah di Kecamatan Karangploso. Cuman kalau kita perbandingan rasio kan ya memang jauh. Iya, Soalnya kan pasti. kita enggak tutup mata, ada memang yang berprestasi, tapi kan memang masih jauh gitu loh Oke. dibanding dengan apa. Saya penasaran dengan tempatnya sebenarnya. Tempatnya tadi sudah disebutkan, ada dua ya, seperti ya. Hijau sama Donowari. Hijau sama Donowari. Yang disiapkan berapa luas lahan? Kalau yang di Desa Ngijo itu 1,2 hektar. Kebetulan itu kan 1,2 punya hektar. pengembang yang tahun 2008 sudah dibahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Cuman kalau Donowari kita masih cari datanya. Oh, oke. Itu kan kebetulan ada di 2 wilayah perumahan yang agak masuk. Malah Bupati kemarin menyampaikan
sebisa mungkin ya dicari tempat yang strategis lah, dekat jalan raya. Ya kita juga menyampaikan ya ada solusinya tukar guling ya dengan tanah kas desa yang ada di wilayah Kecamatan Karangploso. Tapi Bupati malah menyarankan kalau memang ada lahan provinsi, ya ada lah di sana kan ada apa istilahnya balitas itu loh, yang untuk Oh iya, apa, Bali benih. Bali benih. Oh iya betul. malah Bupati menyampaikan pandangannya itu, ya kita malah lebih Oke. iya. Ya ini terkait dengan kepala desa atau tanda kutip pemilik lahannya seperti apa? Pemilik lahannya mungkin itu dengan sistem tukar guling itu seperti apa? Kan Iya, itu dari pihak provinsi. Balai Benih punya. provinsi, Provinsi kan? Iya. Iya, provinsi. Berarti- Ya kalau masalah tukar guling ya semuanya kan memang ada aturannya. Iya, iya. Itu iya. bisa. Itu bisa selama untuk kepentingan masyarakat ya kenapa enggak gitu. Oke, tinggal actionnya aja seperti apa. Oke, karena pengalamannya dia di bidang itu, jadi tahu kan. Tapi secara optimisme bagaimana nih para Lihatnya. inisiator nih? Apakah memang ini bakal menjadi sesuatu yang Ini awan gelap apa awan terang? gitu? Iya. Bagi saya awan terang karena terang. kemarin setelah kami melakukan audiensi dengan Bapak Bupati, beliau menyampaikan bahwa kalau bisa SMA Negeri Karangploso ini bukan hanya sekedar SMA Negeri Karangploso, unggulan. tapi kita proyeksikan untuk menjadi SMA Negeri unggulan sesuai dengan visinya Bapak Presiden yang memang ingin membangun beberapa SMA Negeri unggulan. Kan kita sudah punya SMA Taruna ya, Iya, iya. agak dan ada satu jenis sekolah baru kan yang namanya Sekolah Garuda. Garuda. Iya. Dan kita kan belum ada gitu. Jadi beliau beliau menyampaikan bahwa mari kita usahakan bahwa sekolah SMA Negeri Karangploso ini kita proyeksikan menjadi SMA Negeri unggulan seperti itu. Oke, SMA atau SMK? SMA. SMA. Oke, mungkin SMA Taruna Karangploso mungkin. Garuda. Ya. Dengan Kalau Taruna mungkin karena sudah ada ya. Iya, tapi kan Mungkin kalau Garudanya negara- ya. Iya, Garudanya. Garuda. Di dadaku. Ya karena memang untuk di kabupaten sendiri untuk SMA negeri itu hanya ada beberapa. Mbak Arya mungkin. Hampir di setiap kecamatan Iya, ada ya. kalau di Karangploso. Kecuali yang Karangploso kayaknya. Iya, Ada Karangploso Pakis Dawu ya yang Oh ya Pakis belum ada. Pakis belum ada ya. Pakis Dawu belum ada. Oh, Pakis Turun dari Ploso dan Iya. niscaya kalau seandainya di Karangploso tidak ada pendidikan tingkat negeri SMA yang negeri. sebenarnya ada yang cepat untuk pendidikan. Apa? Pondok. Tapi kan jatuhnya swasta. Memang dari hal seperti itu kita sudah melihat atau menelisik bagaimana poin plus ataupun juga tantangannya, challenge-nya. Ada hal yang berbeda yang dari saya melihatnya terkait dengan saya penasaran dengan karya ilmiah atau studi ilmiah yang harus dilakukan. Perlukah nanti dari teman-teman yang menjadi inisiator ini untuk bisa menggandeng kampus-kampus ternama untuk memperkuat itu? Adakah rencana itu? Ya bisa jadi, cuman kan bola panas ini kan sudah kita umpankan lah. Tapi enggak apa-apa urusan seperti itu kan ya enggak ada. Sudah pasti ya, maksudnya memang pasti akan ada kajian Ke arah sana, ilmiah selanjutannya gitu. Nggak pengen gandeng tokoh-tokoh besar gitu? Kebetulan kita kan ada di Karangploso itu Ada parlemen. Iya. Oh iya, ada Wamen pendidikan loh ada di Karangploso. Itu yang kita berusaha untuk mengetuk hatinya lah. Maksud di tempatnya di DKI. Tapi respon dari beliau? Ini masih belum. Ya. Kita masih bersurat lah. Mungkin masih repot. Oh, masih repot. Ya. Benar. Karena yang Ini penting kan awal tahun Iya, ya. betul. Kita positive thinking. Karena yang dipikirkan kan negara bukan kecamatan. Betul. Iya. Masa Karangploso ya. Tapi minimal kalau pas beliau lagi balik ke Karangploso dilihat wah belum ada SMA nih. Iya. Jadi prioritas gitu ya. Semoga seperti itu. Ya, tapi kami tetap berusaha keep kontak untuk beliau. Mungkin memang ya tadi disampaikan bahwa mungkin beliau masih memiliki ya prioritas yang lain gitu. Tapi yang pasti ya kita masih tetap berusaha
untuk Dan berdoa. Iya. Jualan. SMP ada berapa di Karangploso? SMP jadi ada 5 untuk SMP negeri, 2 SMP negeri reguler, 3 SMP satap. Terus yang swasta 12. Kan ada 17 SMP loh 17, di tempat kita dan SMA ada 5. Swasta SMA semua. swasta Swasta semua. semua. Satu pun tidak ada negerinya. Tidak ada. Ya. Jadi kalau ada lulusan SMP di sana yang pengen ke negeri, otomatis mereka harus keluar. Iya. Dan kadang-kadang kalau pakai sistem zonasi mereka harus dinaturalisasi. Iya, naturalisasi. Dan sekarang tidak bisa dinaturalisasi. Iya, tidak bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Jadi kalau misalnya dinaturalisasi, dia harus misalnya kakaknya di Batu, berarti dia SD-nya juga harus di Batu. Betul. Oh, Oke. itu yang Jadi jadi sekarang mulai tahun kemarin sudah tidak bisa itu naturalisasi. Aturannya ganti-ganti soalnya. Iya. Itu. Dan itu kalau nggak salah per tahun. Iya, tahun ganti. Iya, ya kita udah pede. Oh iya, iya, ganti gitu ya. Terima kasih ya, semoga memang apa yang diusahakan oleh para inisiator ini bisa menemukan titik terang. Baik. Bukan 5 tahun lagi, Amin, tapi amin. kalau bisa tahun depan, Yes. ya kalau minimal gambarannya sudah ada tahun inilah ya. Ya, prioritas. Ya. Sekali lagi aksinya adalah aksi damai. Ya. Karena Ya, ini betul. aksi tanda tangan bersama. Iya. Berarti udah disiapin ya, takutnya disusupi. Oh, sudah ya, sudah. Iya. Oke. Kan ada aja Mas Pati ya. Tadi sudah batukan. Udah keluarin semua. Oke. Terima kasih Mas Wadi Maria. Ya, sama-sama. Ini Terima kasih. menjadi salah satu catatan juga bagi podcast Ruang Tamu di mana masyarakat bisa menyampaikan keinginan, apapun itu keinginan ataupun hal-hal yang menyangkut masyarakat banyak. Semoga hal ini bisa menjadi satu cerita untuk kita, bisa disampaikan kepada semuanya. Terima kasih, saya Mario dan Saya Taufik Misbun. Mahdi Maulana. Saya Ria. terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.